Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik aja. Buat yang belum makan, boleh makan dulu, baru nonton video ini atau sambil makan. Yang belum cuci tangan, cucilah karena kita nggak tahu virus itu ada di mana. Jadi kalau bisa sebisa mungkin sering cuci tangan atau enggak hand sanitizer. Nah, jadi di video kali ini aku mau share sedikit pengalaman aku dan tips juga mungkin pengalaman diet aku, olahraga, pokoknya pengalaman nurunin berat badanku. Mungkin ini bakal durasinya lumayan panjang. So ya, aku bakalan cerita sedetail-detail mungkin. Ya, jadi ini sesuai dengan pengalaman aku, nggak ada yang aku rahasiain. Jadi pure ini pengalaman aku, gimana aku kurusinnya. Jadi nggak lebih-lebihin kayak biar terdengar bagus, terdengar keren, kayak gitu nggak. Jadi ini aku sama sekali pure asli yang aku alamin. Jadi ini bisa jadi semacam weight loss transformation atau weight loss motivation mungkin. Kalau kalian lihat thumbnail nih, auto dapet pacar. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu cara untuk mendapatkan pacar. Penasaran kan gimana? Langsung aja kita bumper dulu. Oke, jadi cerita singkatnya aku tuh dulu benar-benar gendut banget. Ya, walaupun sekarang udah menggendut lagi, tapi nanti aku akan ceritain kenapa. Oke, jadi di video ini aku akan membahas sekitar 6 poin. Jadi yang pertama itu, apa yang membuat aku niat untuk menurunkan berat badan. Terus yang kedua, apa aja yang aku lakukan. Terus yang ketiga itu, makan apa aja sih. Terus yang keempat, apa aja yang membuat aku nggak jenuh atau nggak berhenti untuk melakukan proses penurunan berat badan. Terus berapa lama sih aku bisa dari awal gemuk banget sampai benar-benar kurus. Nah, yang keenam itu, jadi aku bakal ngasih tips juga nih buat kalian yang nggak bisa nahan diet atau nggak bisa nahan makan. Oke, jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu. Jadi aku tuh udah melewati beberapa kali fase naik turunnya berat badan. Kayak udah 4-5 kali lah. Yang pertama itu kayak sekitar 20 kiloan itu yang record aku lah, 20 kiloan. Nah, terus naik lagi sekitar 10 kiloan. Itu bener-bener aku gendut lagi. Terus turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ya, kalau misalnya ditotalin sih udah bisa 50 kiloan ya total aku turunin berat badan. Nah, jadi di video ini aku mau jelasin nih, kenapa sih aku mau naikin sampai segitu banyaknya, kenapa sih aku nggak risih. Ya, karena yang aku pikirkan tuh, aku aja bisa nurunin 20 kilo. Nah, berarti kan gampang dong kalau mau nurunin lagi. Caranya tinggal ngulangin metode yang sama. Bener nggak? Kayak sekarang aja nih, berat aku sekarang 83 kilo. Which is tuh jauh banget kan, beda 13 kilo. Karena bagi aku kalau mau kurus ya tinggal kurusin aja nanti. As simple as that. Gampang. Kalau menurut aku ya simple kayak gitu. Nah, ini aku nunjukin foto pas aku gendut. Pas aku gendut banget yang waktu itu sekitar kelas 1 SMA ya. Kalau nggak salah ini kelas 1 SMA. Sampai akhirnya jadi kayak gini. Oke, ayo kita bahas ke-6 poin tadi. Apa yang membuat aku niat banget untuk nurunin berat badan? Nah, yang pertama itu pengen punya pacar. Oke, jadi aku cerita singkatnya dulu. Jadi dari aku lahir ya, sampai aku SMA itu benar-benar aku nggak punya pacar selama gendut. Jadi selama gendut itu aku benar-benar nggak punya pacar. Ya memang karena aku nggak ada nembak cewek juga sih. Cuma ya aku sadar diri. Karena aku sadar diri juga. Apalagi kan yang kita tahu cewek-cewek pada umumnya ilfil sama cowok yang gendut. Gendut, jelek. Tapi sebenarnya punya body goals atau body ideal kita masing-masing itu ya, itu gunanya juga buat kita, bukan buat orang lain. Yang kedua itu karena diiming-imingin hadiah sama abangku. Si barat challenge lah, dikasih tantangan. Waktu itu tantangannya sih kayak kalau misalnya bisa turun sampai 5 kilo, dia bakal kasih aku hadiah. Ya, mungkin ini bisa kalian pakai juga ke teman-teman kalian, kayak ngajakin atau keluarga kalian kayak bilang, kalau misalnya aku bisa kurus sampai sekian kilo, kasih aku hadiah ya. Yang kayak gitu-gitu, itu mungkin bisa kalian pakai juga biar kalian lebih semangat. Oke, poin yang kedua, apa aja sih yang aku lakukan? Nah, yang aku lakukan yang pastinya diet ya, dalam artian kurangi porsi makan kalian yang seperti biasanya. Yang misalnya biasanya seperti ini, jadi seperti ini. Pokoknya kurangin. Yang kedua itu aku treadmill setiap harinya itu selama 20 menit. Ya, cuma 20 menit. Simpel banget kan? Itu doang aku lakukan setiap hari selama 20 menit. Nah, jadi diet pertama aku ini sama sekali nggak ada yang namanya angkat beban. Jadi pure lari doang, treadmill doang. Makanya badan aku bisa kayak gitu. Jadi cuma lemaknya doang buang, jadi badannya nggak kebentuk, cuma kurus doang gitu. Nah, padahal nih kalau kalian misalnya dicampur dengan angkat beban, itu banyak banget
poin plus buat kalian. Kayak badan kalian lebih keren, lebih berbentuk, karena ada ototnya. Justru lemak yang ada di dalam tubuh kalian tuh sangat membantu untuk membentuk otot ini. Dan juga lebih membantu membakar lemak kalian. Atau bahasanya itu kayak lemak jadi otot, kayak gitu. Mungkin dari kalian yang misalnya udah ngelakuin, tapi cuma bertahan kayak sehari 2 hari, cobalah tahan lagi selama seminggu. Paksain, tahan selama seminggu. Aku jamin, setelah seminggu itu kalian bakalan terbiasa banget. Ya, ini aku benar-benar udah terapin. Aku udah nurunin kayak dalam beberapa fase kayak gitu terus. Memang kayak sehari 2 hari benar-benar jenuh. Aku juga gitu. Jadi tahan dulu sampai seminggu itu benar-benar udah nggak jenuh, benar-benar nggak jenuh. Jadi kayak ibaratnya kayak udah habit, udah jadi kebiasaan kita. Jadi makanan kayak gitu udah jadi kebiasaan kita. Terus olahraga kayak gitu udah jadi kebiasaan kita. Semakin kalian push terus, stamina kalian akan nambah terus. Jadi nggak bakalan capek secapek-capek sebelumnya. Apaan sih yang aku bilang? Pokoknya nggak secapek yang sebelumnya, oke? Poin ketiga, apa aja sih yang aku lakukan supaya nggak jenuh? Yang pastinya aku nonton video YouTube yang berbau-bau motivasi. Bukan motivasi yang gimana-gimana ya. Jadi motivasi, misalnya body transformation atau weight loss transformation. Kalian nyari aja, banyak banget. Kayak misalnya contoh video ini, tapi ini videonya lebih ke story ya. Kalau misalnya kalian cari weight loss transformation itu lebih kayak ke hari pertama diet segini, terus kayak lebih banyak foto gitu lah, kayak sebulan nurunin seperti ini, setahun kayak gini, ya kayak gitu-gitu. Itu banyak banget kalian bisa nemuin di YouTube. Jadi dulu tuh benar-benar aku juga malas banget, kayak kadang jenuh ya pastinya, kadang jenuh. Tapi pas jenuh itu aku benar-benar langsung nonton body transformation. Sumpah, ini sumpah. Ini aku benar-benar langsung nonton body transformation, tiba-tiba benar-benar langsung kayak semangat. Ini juga penting, lagu. Yang kedua itu lagu. Kalau nggak percaya, kalian bisa bandingin, kalian treadmill atau nge-gym, kayak nge-gym tanpa lagu. Tapi kalian lihat, kalian bertahan itu segimana, kalian bandingin dengan pakai lagu. Itu benar-benar jauh banget. Jadi bisa bilang efektif, karena berefek banget buat kalian. Jadi lagu-lagu yang aku maksud itu bukan lagu-lagu jatuh cinta, patah hati, kayak gitu ya, bukan. Justru itu yang membuat kalian malas berolahraga mungkin ya. Jadi nggak ada efeknya kalau kalian dengar lagu, contohnya jazz dari matamu. Bukan dong, nggak mungkin dong kalian pengen semangat lagunya dari matamu. Nggak dong. Jadi kalian search saja lagunya itu, bisa kalian search gym motivation. Nah biasanya aku nyarinya itu yang kayak compilation, jadi langsung dengerin full, jadi langsung dengerin selama 30 menit, jadi nggak berhenti sama sekali. Atau mungkin di gym kalian udah ada musiknya, itu bagus. Tapi beberapa gym itu nggak ada musiknya. Ya kayak di hotel misalnya, contohnya di hotel itu rata-rata nggak ada musik, jadi kalian bawa earphone sendiri. Kita masuk ke poin keempat. Berapa lama sih aku nurunin berat badan ini sampai benar-benar kurus banget, sampai sekurus itu? Aku nurunin sebanyak 5 kilo itu kayak cuma butuh waktu nggak sampai 2 minggu. Jadi seminggu atau dari range seminggu sampai 2 minggu. Karena aku saking senengnya udah nurunin 5 kilo. Nah, jadi setelah itu aku kayak lebih santai. Porsi makannya itu aku tambahin tapi nggak banyak banget. Terus larinya juga tetap 20 menit, cuma nggak se-ekstrim sebelumnya. Nah, kalau nggak salah sih, untuk turun sampai 20 kilo itu aku butuh waktu kayak 4-5 bulan. Kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen lebih cepet lagi kurusnya atau nurunin berat badannya, kalian bisa treadmillnya tuh kayak lebih ekstra lah. Lebih ekstra mungkin sampai 30 menit. Yang penting jangan sampai sejam ya. Gantian goblok. Lu kira gym pribadi? Bawa pulangnya sekalian. Yang kelima. Poin yang kelima. Aku makan apa aja sih? Jadi yang aku makan tuh kayak biasa, lauk pauk, nasi sama lauk. Yang jelas nasinya tuh aku kurangin. Ya, jadi cara yang aku lakukan ini benar-benar salah yang pas diet pertama. Karena aku benar-benar nasinya tuh kayak cuma 2 sendok, terus udah lauknya pun dikit, ya. Saking dikitnya itu sampai aku pucet, benar-benar pucet, kayak hampir tiap hari aku pucet. Jadi kayak di sekolah aja lemas, kemana-mana lemas. Ya walaupun bisa sampai sekurus itu, ya. Tapi itu benar-benar jangan ditiru, karena tiap orang itu punya ketahanan tubuh yang berbeda-beda pastinya. Ya, mungkin aku bisa, belum tentu kalian bisa. Contohnya aja gini, ada yang cuman upacara aja bisa pingsan, ada yang enggak. Nah, dari situ aja bisa kalian lihat ketahanan tubuh seseorang itu beda-beda. Jadi jangan kalian samain
apa yang aku lakukan harus juga kalian terapin ke diri kalian. Oke? Jangan. Carilah metode yang menurut kalian cocok dengan kalian. Ya, banyak banget metode di luar sana kayak misalnya OCD, kayak diet keto atau apa gitu, aku lupa. Pokoknya banyak banget, cari aja banyak banget di internet. Intinya aku mau share aja pengalaman aku. Pokoknya kuranginlah porsi makan kalian. Itu aja udah cukup banget, sama olahraga. Itu aja benar-benar udah bisa nurunin berat badan kalian. Tapi jangan kayak misalnya sehari kalian biasanya 5 piring, terus kurangi jadi 4 piring, sama aja. Itu mah memperlambat naik berat badan. Yang biasanya sehari naik sekilo jadi naiknya 0,8. Ya, bukan gitu ya. Bukan ya, ini kan mau ngurusin, bukan naikin. Nah, terus juga harus minum air yang banyak. Ya, minimal 3 liter sehari. Bagi aku sih susah sebenarnya. Tapi itu memang benar-benar efektif banget buat kalian, buat tubuh kita. Apalagi air itu memang benar-benar membantu banget buat nurunin berat badan. Aku nggak tahu secara biologisnya gimana, pokoknya intinya bisa bantu nurunin berat badan. Oke. Terus juga kalau misalnya di rumah kalian ada lemon, boleh banget tuh. Pokoknya yang asem-asem kayak lemon. Contohnya lemon, itu bagus banget buat tubuh kalian, bagus banget buat bakar lemak kalian juga. Oh ya, dan juga kurangin minum air dingin yang berhubungan dengan air dingin. Oke? Karena coba aja kalian eksperimen minyak, kalian taruh es. Itu minyaknya bakalan beku, benar-benar bakalan beku. Itu juga yang akan terjadi di dalam tubuh kalian. Jadi bukannya malah membantu kalian nurunin berat badan, justru jadi memperlambat turunnya berat badan kalian, ya. Jadi kurangin minum yang dingin, air panas atau air hangat jauh lebih bagus. Nah, ini yang keenam nih, tips buat kalian yang nggak bisa nahan diet atau nahan makan. Jadi tipsnya itu seperti yang aku bilang di poin-poin sebelumnya, ada singgung di poin-poin sebelumnya, banyakin nonton body transformation, ya. Itu benar-benar efektif banget buat kalian yang nggak bisa nahan buat makan terus. Kayak contohnya kalian pengen makan ini terus kalian nonton nih, atau enggak sekalian aja kalian pasang body goals kayak misalnya selebgram atau artis yang kalian idam-idamkan bodinya seperti kalian pengen bodinya seperti itu, taruh aja di wallpaper HP kalian. Terus pas mau makan nih, lihat HP, nggak jadi makan deh jadinya. Jadi ya sering-sering nonton YouTube yang bagus, ya kayak body transformation. Jangan nonton prank settingan. Bukannya makin kurus, ya kadang makin goblok. Ya, karena saking percayanya dengan settingan-settingan itu. Dan ya, coba paksa dulu selama seminggu, tahan. Nanti itu juga bakalan terbiasa. Jadi tubuh kalian juga terbiasa. Jadi mindset kalian itu akan terbentuk secara perlahan-lahan. Jadi nggak bakalan kayak malam-malam lapar kayak gitu. Jadi jujur aja aku juga tipe yang seperti kalian, yang nggak bisa nahan makan. Jadi pengen makan terus. Lihat sedikit makanan, makan terus. Nah, sekarang ini aja setiap malamnya aku makan Indomie. Bayangin dong, ya kayaknya bentar lagi aku masuk UGD. Pokoknya tahan dulu selama seminggu. Oke, itu intinya. Jadi apa sih poin plus yang aku dapatkan, hikmah yang aku dapatkan ketika aku kurus? Yang pertama, pastinya lebih percaya diri. Terus yang kedua, dapat pacar. Jadi kesimpulannya adalah untuk bisa menurunkan badan sampai sebanyak itu, sampai kurus, harus ada apa? Yang pertama pastinya kalian itu harus konsisten. Mau dalam melakukan sesuatu apapun ya pastinya harus konsisten dong pastinya. Dengan ucapan kita juga harus konsisten. Kayak misalnya kita udah buat janji ini, ya kita harus tepatin dong apa yang kita bilang ya kita harus konsisten dengan apa yang kita ucapin tadi. Terus jadi harus ada motivasi atau tujuan yang ingin kalian capai, atau goals yang ingin kalian capai. Kayak aku tadi, ingin punya pacar, itu goalsnya. Terus yang tadi, paksa dulu selama seminggu untuk diet dan olahraga seperti itu. Nah, nanti lama-kelamaan juga kalian akan terbiasa. Oke, jadi itu video aku kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya penjelasan aku kurang lengkap, teman-teman bisa komen di bawah. Mungkin aku bisa jawab pertanyaan atau bisa aku buatin video part 2-nya. Kalau misalnya kalian mungkin ada saran untuk video selanjutnya apa, atau prank apa mungkin ya. Tapi kalau untuk prank keluar gitu,
prank publik itu aku belum bisa karena COVID-19 ini. Nah, tapi setelah COVID-19 ini pasti aku bakalan buat lagi. Paling sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share ke teman-teman kalian, share sebanyak-banyak mungkin ke teman-teman kalian yang selalu bilang diet mulai besok, diet mulai besok, diet mulai besok, diet mulai besok. Yang bilangnya aku bakalan nge-gym, bakalan kurus. Terus ujung-ujungnya tiap malam makan, ya, share nih video ini. Dan ya, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Dah, bye.